Saya kan dari pensiunan dari perusahaan di Sidoarjo sana. Terus saya berpikir di rumah itu gimana caranya saya ingin mengembangkan usaha sendiri. Nah, dari 36 ekor itu akhirnya berkembang menjadi sekarang sekitar kalau penuh itu 150 ekor. Itu dalam kurun waktu sekitar hampir 3 tahun. Ini cukup satu keluarga, Mas. Jadi saya terus sama istri saya, terus yang kadang-kadang dibantu sama anak saya. Masalahnya anak saya kan juga punya usaha sendiri, jadi statusnya cuma membantu kadang-kadang gitu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Firdaus Farm. Kenalkan, saya Bapak Sutarji yang beralamatkan di Dukuh Bugangin Kidul, Desa Padangan, Kecamatan Kain Kidul, Kabupaten Kediri. Saya mulai beternak domba ini mulai tahun 2013 awalnya. Saya kan dari pensiunan dari perusahaan di Sidoarjo sana. Terus saya berpikir di rumah itu gimana caranya saya ingin mengembangkan usaha sendiri, maksud saya. Lantas saya ada teman yang membimbing saya untuk beternak, mengarahkan ternak domba. Tapi dari awalnya saya juga mengalami kesulitan juga masalah beternak domba karena saya belum mengerti masalah domba, pengalamannya belum ada. Akhirnya dari waktu ke waktu saya belajar terus, dan akhirnya saya menemukan komposisi yang alhamdulillah bisa saya rasakan hari ini. Saya bisa ada hasilnya yang saya anggap lumayan lah. Saya berawal dari percobaan dulu, dari awal masukkan kandang itu sekitar 16 ekor. Itu saya belum menambah lagi. Itu selama kalau nggak salah itu 6 bulan. 6 bulan saya populasinya sekitar 16 ekor. Terus saya lihat ada hasilnya. Setelah 6 bulan itu saya baru menambah sekitar 36 ekor. Dari 36 ekor itu akhirnya berkembang menjadi sekarang sekitar kalau penuh itu 150 ekor. Itu dalam kurun waktu sekitar hampir 3 tahun. Pertama memang saya menambah modal ya sekitar, berarti nambah sekitar 20 ekor, Mas. Ya, 20 ekor itu sebagai penambahan modal. Sehabis itu yaitu dari laba ternak domba ini saya kembangkan terus, saya belikan lagi, akhirnya sampai menjadi 150 sampai sekarang. Kalau pertama masuk, waktu bibitan masuk ke kandang sini, itu yang terutama itu dicek kesehatan, maksudnya dikasih antibiotik, terus nanti kan penyusuan pakan, Mas. Jadi penyusuan pakan itu harus kandungan itu pencernaannya harus bagus. Saya kasih biasanya obat cacing, antibiotik sama vitamin, yang terutama itu. Setelah itu sekitar 10 hari di sini, udah lihat kondisi kambingnya, Mas. Kalau dombanya itu sehat, mungkin 1 minggu sudah saya cukur, Mas. Cukur lalu dimandikan, yang bagus dimandikan. Jadi setelah 10 hari atau 1 minggu dimandikan, langsung lalu sudah, insya Allah sudah sesuai makanannya, ada penyusuan makanan sudah. Pertama, Mas, itu biasanya kalau masuk itu kan banyak yang kutu-kutu itu, Mas, kutu. Otomatis domba sendiri itu tidak merasa tidak nyaman, Mas. Jadi pasti gatal-gatal. Kedua itu berarti penyakit kulit. Nah, penyakit kulit
itu bisa kalau disuntik itu biasanya itu bisa sembuh gitu. Terus akhirnya itu kan makannya kan pengaruhnya dimakan terus nyaman itu Mas. Saya seadanya Mas. Jadi saya juga pakai domba lokal, kadang juga dari Jawa Barat. Saya seadanya. Pokoknya saya kira itu bisa sembuh bisa gemuk gitu aja Mas. Karena terutama itu biasanya kalau sudah pengalaman saya tuh Mas, itu pertumbuhan itu cepat biasanya gitu. Terus nafsu makannya biasanya itu lahap, kalau dari Jawa Barat itu lahap Mas biasanya. Kalau kandang saya itu mengacu dari Mas, dari kandang lama ini, kandang lama. Jadi 1,5 meter kali 1,10 meter itu isi 4 sampai 5 ekor Mas. Kalau besar itu 4, kalau kecil 5 biasanya. Ya mungkin kapasitasnya untuk tidak terlalu berdesaan Mas. Terus saya bikin kandang seperti ini kan sirkulasi udaranya itu terlalu nyaman. Memang kalau dilihat dari segi mungkin keamanan kambing sendiri ke waktu hujan, terus waktu kasih makan itu memang kehujanan Mas. Atau panas ya juga agak panas. Tapi dari sirkulasi udara saya kira itu lebih sehat daripada kandang di dalam. Kalau kendalanya namanya peternak Mas ya, urusan dengan nyawa itu terutama sakit dan kematian, itu errornya begitu. Terus kedua itu masalah harga pakan Mas. Yang susah itu kalau harga pakan naik, dombanya nggak ikut naik harganya, yang itu yang jadi kendala semua peternak, saya kira gitu Mas, semuanya. Kalau pertama itu yang sering itu kembung, terus yang kedua itu nafsu makannya berturun, nafsu makannya. Kalau nafsu makan sudah berturun, kalau mulutnya sudah pucat gitu, itu kadang-kadang ya agak susah. Kadang-kadang ya saya obati, saya injeksi, itu kadang-kadang juga sembuh, kadang-kadang tidak. Kalau kira-kira ya kita dari jumlah 150 dibagi 3, artinya kalau estafet Masnya, estafet, jadi sekitar 50 ekor satu bulan, 60 lah sekitar. Kalau pembelinya ada yang lokal di sini dari sekitar sini itu penjual sate, warung sate. Kalau yang dari luar kota itu biasanya di broker disalurkan lagi, mungkin di swalayan lah ya. Untuk yang utama pokoknya untuk pedaging, dijual pedaging. Selain domba, saya juga produksi itu kohenya Mas. Soalnya saya proses itu menjadi kompos. Ya, alhamdulillah ini juga berjalan sampai sekarang. Pakan saya kira hampir sama dengan pakan-pakan orang lain yang peternak lain Mas. Saya kira itu hampir sama. Cuman bedanya cuma di komposisi saja. Yang saya tahu gitu. Jadi komposisinya itu yang kiranya dilebihkan itu mana, yang dikurangi mana, itu tergantung cara mengaturnya. Jadi setiap peternak itu punya rumusan sendiri-sendiri gitu Mas. Kalau domba saya itu satu hari saya kasih makan tuh 2 kali pagi sama sore. Dan rata-rata yang dimakan sekitar 0,8 Mas, sampai 0,9 kilo per hari gitu. Dan kenaikan bobot ya sekitar plus minus itu 5 kilo Mas ya, 4 sampai 5 kilo lah. Sekitar itu betina. Kalau jantan ya bisa lebih kadang-kadang. Ini saya plester biasa Mas ini Mas. Nah, rencananya memang saya jaring, seharusnya saya jaring ini Mas. Ini berhubung ini kandang lama, ini rencana saya rehab, ini saya tinggikan terus saya jaring Mas. Biar kohenya itu kering Mas ini. Kalau dari segi keuntungannya, sebenarnya ini pembersihannya agak gampang Mas. Disapu sama dikerjak sama air itu biasanya disentuh air itu sudah bisa. Tapi kalau dari kelemahannya mungkin kencingnya itu gampang bau Mas. Kalau nggak cepat dibersih Mas gitu. Kalau pertama masuk Mas biasanya itu kasih keringan dulu. Seperti kangkung atau yang banyak dari tumbuhan hijau tadinya itu kan responnya agak cepat itu. Nah, lama-kelamaan nanti terus saya tambah untuk bahan-bahannya lain seperti halusan atol atau polar atau sentral itu akhirnya mau. Ya ini pejantannya ya saya nggak terlalu banyak Mas, cuman saya terutama yang pelanggan-pelanggan saja yang terutama.
Ini paling sekitar jantannya sekitar 35 teng 100 teng 40. Ini 40. 35 sampai 40 ya ini. Untuk pelanggan biasanya gitu Mas. Yang saya utamakan selama ini memang betina Mas. Masalahnya tiap hari kan ada yang ngambil gitu. Nanti kalau telat nggak enak itu. Kan menurut saya itu kan peternak itu ada langsung pakan itu ada titik nolnya Mas. Ada titik nol. Jadi misalkan seumpama contohnya itu di protein 12 sama itu biasanya di protein 12 misalkan itu habis untuk energi saja Mas. Jadi kita mengeluarkan biaya untuk makan atau domba, tapi habis untuk energi saja. Jadi tidak sempat menjadi pertumbuhan atau pertambahan bobot itu Mas. Ya, sebaiknya itu harus menambah protein biar dia mendapat plus maksudnya jadi bobot. Ya alhamdulillah kita paling tidak kita itu bisa mewujudkan kemandirian Mas. Alhamdulillah maksudnya bisa mandiri, bisa punya usaha sendiri, itu yang menjadi semangat kita gitu. Jadi saya akhirnya kan tidak menggantungkan kepada perusahaan, kepada orang lain. Jadi saya hitungannya bebas lah kita itu berkarya gitu, berusaha gitu. Ini cukup satu keluarga Mas. Jadi saya terus sama istri saya, terus yang kadang-kadang dibantu sama anak saya. Masalahnya anak saya kan juga punya usaha sendiri, jadi statusnya cuma membantu kadang-kadang gitu. Kita bisa menyatu dengan alam, ya kita bisa istilahnya itu bisa menyatu dengan peternak yang lain, ya itu. Terus kerukunan kan nggak seperti di kota Mas. Jadi nyaman seperti di desa. Jadi kita kalau di kandang kadang-kadang itu merasa nyaman seperti gini, seperti wisata loh. Ya, terutama kita hasilnya sudah kita rasakan Mas. Ya pertama bisa untuk mencukupi keluarga dan kedua untuk menutup kebutuhan yang lain Mas. Yang tadinya itu belum kesampaian, malah kesampaian gitu, alhamdulillah. Responnya keluarga sangat baik, bahkan bukan hanya keluarga saja, jadi saudara-saudara itu waktu kumpul-kumpul itu memang merespon semua, mendukung, kasih motivasi lah gitu. Alhamdulillah. Saudara-saudara dukung semua Mas ini. Khususnya anak-anak muda, terutama anak-anak yang baru lulus sekolah ataupun kuliah, jangan takut untuk berusaha sendiri mandiri maksudnya, terutama seumpama kita beternak domba ini. Jangan takut, kita paling tidak saya bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri itu. Dan jangan lupa bekerja sambil ibadah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat bagi yang akan beternak atau yang sudah beternak, yang sekiranya bermanfaat bagi penonton video ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada ya YouTube yang sudah meliput di kandang saya. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.